ragu. Belum sampai Rasulullah SAW menyelesaikan ceritanya, Abu Bakar berbisik lirih, "Aku bersaksi bahwa engkau orang yang jujur. Apa yang engkau serukan adalah kebenaran." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, video saya kali ini tentang baca sejarah sahabat Rasulullah SAW. Pada edisi kali ini saya mengangkat sejarah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Cerita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini saya ambil dari republika.co.id. Sahabat sekalian, Abu Bakar termasuk pelopor kaum muslimin pertama, as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu. Ia adalah orang yang mempercayai Rasulullah di saat banyak orang menganggap beliau gila. Abu Bakar termasuk orang yang siap mengorbankan nyawanya di saat banyak orang hendak membunuh Rasulullah SAW. Nama awal Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Dalam lembaran sejarah disebutkan nama ayahnya adalah Abu Quhafah. Ini pun bukan nama sebenarnya. Utsman bin Amir, demikian nama lain dari Abu Quhafah. Abu Bakar lahir pada 573 Masehi, lebih muda sekitar 3 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, ia dipanggil dengan sebutan Abdul Ka'bah. Ada cerita menarik tentang nama ini. Ummul Khair, ibunda Abu Bakar, sebelumnya beberapa kali melahirkan anak laki-laki. Namun setiap kali melahirkan anak laki-laki, setiap kali pula mereka meninggal. Sampai kemudian ia bernazar akan memberikan anak laki-lakinya yang hidup untuk mengabdi pada Ka'bah, dan lahirlah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar lahir dan besar, ia diberi nama lain Atiq. Nama ini diambil dari nama lain Ka'bah, Baitul Atiq, yang berarti rumah purba. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan sebutan Abdullah. Nama Abu Bakar sendiri konon berasal dari predikat pelopor dalam Islam. Bakar berarti dini atau awal. Suatu hari Abu Bakar ingin berangkat berdagang ke wilayah Taif bersama rekan bisnisnya, Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah. Tiba-tiba seseorang datang menemuinya. Orang itu berkata kepada Hakim, "Bibimu Khadijah mengaku suaminya menjadi nabi sebagaimana Musa. Ia sungguh telah mengabaikan Tuhan-Tuhan." Selanjutnya Abu Bakar berpikir, ia orang yang paling mengerti tentang Muhammad SAW. Sebelum sesuatu terjadi, ia harus menemui beliau untuk memastikan berita tersebut. Setelah itu barulah ia menemukan sikap. Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Ia berusaha mengingat kembali semua kisah tentang sahabatnya. Ia yakin sahabatnya tidak seperti orang-orang Quraisy kebanyakan. Sahabatnya bukanlah orang yang mengagungkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Di masa mudanya tidak ada sifat kekanak-kanakan seperti halnya pemuda-pemuda Quraisy. Dan ia mempunyai kebiasaan yang sangat berbeda dari kaumnya. Setiap tahun ia menyendiri di Gua Hira selama sebulan penuh. Semua gambaran dan bayangan itu bergelayut
dalam ingatan Abu Bakar. Ia mempercepat langkah untuk segera mengetahui kebenaran dari mulut sahabatnya langsung. Lalu muncul dalam ingatan Abu Bakar tentang keberkahan yang dialami kaum Bani Sa'ad saat Halimah As-Sa'adiyah mengambil beliau dalam susuannya menuju kampungnya. Abu Bakar juga mengingat ulang pembicaraan Bukhairah, seorang pendeta yang mengingatkan paman beliau Abu Talib dari tipu daya Yahudi apabila mereka mengetahui tentang anak kecil yang dibawanya. Akhirnya Abu Bakar sampai juga di rumah Muhammad SAW. Ia masuk menemui sahabatnya dan langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi dengan berita yang telah aku dengar tentangmu? Apakah engkau mengira kaummu mengakui kebenaran yang engkau katakan? Wahai Abu Bakar, maukah engkau kuceritakan sesuatu? Apabila engkau rela, aku akan terima. Namun jika tidak suka, maka aku akan menyimpannya," jawab Muhammad SAW. Abu Bakar menjawab, "Ini telingaku, silahkan katakan." Nabi SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Beliau juga menceritakan kepadanya tentang wahyu yang turun dan peristiwa di Gua Hira yang beliau alami. Jiwa Abu Bakar telah siap mempercayainya karena kemudahan yang Allah berikan kepadanya dengan pertemanan dan keterusan pengenalan. Tanpa ragu, belum sampai Rasulullah SAW menyelesaikan ceritanya, Abu Bakar berbisik lirik, "Aku bersaksi bahwa engkau orang yang jujur. Apa yang engkau serukan adalah kebenaran. Sesungguhnya ini adalah kalam Allah." Setelah itu, ia menemui Hakim bin Hizam dan berkata, "Wahai Abu Halid, kembalikanlah uangku. Aku telah menemukan bersama Muhammad bin Abdullah sesuatu yang lebih menguntungkan daripada perniagaan bersamamu." Abu Bakar mengambil hartanya dan berlalu. Rasulullah SAW bukan tanpa alasan memilih Abu Bakar menjadi orang kedua setelah dirinya. Suatu hari Rasulullah pernah mengabarkan tentang keutamaan sahabat sekaligus mertua beliau ini. "Tak seorang pun yang pernah kuajak masuk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu ragu dan berhati-hati kecuali Abu Bakar. Ia tidak menunggu-nunggu atau ragu-ragu ketika sampaikan hal ini," sabda Rasulullah SAW. Hal ini pula yang menyebabkan ia dilantik dengan gelar As-Siddiq di belakang namanya. Abu Bakar memang selalu membenarkan Rasulullah SAW tanpa sedikit pun keraguan. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya saat Rasulullah menyampaikan hal itu, tanpa setitik pun ada kebimbangan di benaknya. Abu Bakar memulai misi mulia dan menyerukan agama Allah, sehingga berkat tangannya Allah memberikan hidayahnya kepada generasi pertama Islam, As-Sabiqun Al-Awwalun, di mana dengan kesabaran dan kesungguhan mereka membangun Islam. Ia mulai menyebarkan Islam kepada orang-orang di kaumnya yang ia percayai, orang yang berteman dan duduk bersamanya, sehingga banyak sekali yang masuk Islam karenanya, seperti Zaid bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini berangkat menemui Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar. Lalu beliau menawarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran, menjelaskan kebenaran Islam sehingga mereka beriman. Betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq yang telah mengislamkan 5 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar berkata, "Abu Bakar adalah junjungan kami yang telah memerdekakan Bilal." Ibnu Umar berkata, "Dahulu kami melakukan pemilihan kepada orang-orang pada zaman Nabi SAW masih hidup. Siapakah yang terbaik? Maka kami memilih Abu Bakar dan kemudian Umar bin Khattab dan kemudian Utsman bin Affan."
Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar hanya sebentar memegang kendali pemerintahan Islam setelah Rasulullah SAW. Hari itu ia berniat untuk mandi. Udara amat dingin mencekam. Suhu tubuhnya tiba-tiba memanas. Karena merasa janjinya dengan Allah sudah dekat, Abu Bakar ingin menetapkan pengganti setelahnya. Ia meminta Abdurrahman bin Auf untuk datang. Ketika ditanya tentang pribadi Umar bin Khattab, Abdurrahman menjawab, "Ya, Umar lebih tepat, tetapi ia terlalu keras." Ia terlalu keras karena melihatku lunak. Kalau urusan ini sudah berada di tangannya, ia akan lunak, kata Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar mengambil beberapa sahabat lainnya, baik dari kaum Ansar maupun Muhajirin. Semua setuju untuk mengangkat Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Setelah semuanya bubar, Abu Bakar meminta Utsman bin Affan untuk menulis apa yang didiktinya. Abu Bakar berkata, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Inilah janji yang diminta Abu Bakar kepada umat Islam." Tiba-tiba Abu Bakar pingsan. Namun Utsman meneruskan tulisannya, "Sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantiku atas kalian, dan aku tidak mengabaikan kebaikan untuk kalian." Abu Bakar sadar kembali, lalu meminta Utsman membacakan apa yang dia tulis. Mendengar apa yang dibacakan Utsman, Abu Bakar bertakbir, "Engkau mengkhawatirkan tadi aku akan meninggal, sehingga engkau khawatir umat ini akan berselisih kalau tidak ada nama yang tertulis?" tanya Abu Bakar. Utsman mengiyakan. Panas Abu Bakar kian meningkat. Pada Senin 22 Jamadil Akhir 13 Hijriah, Abu Bakar wafat. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Abu Bakar sempat menuliskan sebuah wasiat yang diabadikan sejarah. Demikian isinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir hayatnya dengan keluarnya dari dunia ini untuk memasuki akhirat dan tinggal di sana. Di tempat ini orang kafir akan percaya, orang durjana akan yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan. Aku menunjuk penggantiku yang akan memimpin kalian adalah Umar bin Khattab. Patuhi dan taati dia. Aku tidak mengabaikan segala yang baik sebagai kewajibanku kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama, kepada diriku, dan kepada kamu sekalian. Kalau dia berlaku adil, itulah harapanku, dan itu pula yang kuketahui tentang dia. Tetapi kalau dia berubah, maka setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang kukehendaki ialah setiap yang terbaik, dan aku tidak mengetahui segala yang gaib, dan yang zalim akan mengetahui perubahan yang mereka alami. Semoga Allah menempatkannya pada sisi yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin." Demikianlah baca sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Jazakumullah khairan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.